Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Quran, yuk ngaji. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kayyafal kayfa bil kayfiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib dimanapun, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Hilmi, juga guru kita Al-Ustadz Agung, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, tak lupa seluruh jamaah Masjid Jami Al-Falah. Bagaimana ibu bapak? Bahagia semua? Bahagia semua? Alhamdulillah. Ada lagu yang sedang viral, pasti hafal. Banon alus, seirung alus, sebiwir. Nah, artinya apa tuh? Cantik. Kalau panonnya alus, irungnya alus, bibirnya alus, artinya cantik. Kalau wajahnya cantik, akhlaknya tidak cantik, itu namanya apa? Kata Dul Sumbang, runtah. Tapi kalau misalnya apalagi nih, wajah jelek, muka jelek, hidung pesek, mata belek, kelakuannya jelek, kira-kira apa namanya? Cantik saja wajahnya, akhlaknya jelek, runtah. Kalau wajah jelek, akhlak jelek, itu namanya rungkat. Naudzubillahi min. Makanya nilai manusia tergantung akhlak. Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan seseorang sempurna tidak sempurnanya bukan tergantung jidat, tapi tergantung akhlak. Semakin bagus akhlaknya, semakin bagus keimanannya. Makanya pantas kalau Nabi dilahirkan ke alam dunia ini untuk menyempurnakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal. Subhanallah. Apalagi zaman kita sekarang. Orang nyebutnya zaman ini disebutnya zaman digital. Digital itu asal kata digitus, artinya jari. Kalau dulu ada filsafat mengatakan cogito ergo sum, artinya aku berpikir aku ada. Tapi kalau sekarang aku mainin jari, aku ada. Aku chatting, aku ada. Aku browsing, aku ada. Aku uploading, aku. Itu zaman sekarang. Kalau dulu kita mengenal pepatah mulutmu, harimaumu, sekarang ditambah jarimu adalah harimaumu. Medsos, digital, dampak positif banyak, dampak negatifnya juga. Dampak positifnya dengan medsos, dengan era digital, orang bisa jadi terkenal, bisa jadi tenar, betul. Bisa jadi orang besar, betul. Punya banyak dolar. Tapi negatifnya banyak juga. Era digital menghasilkan budaya relatif. Tuh, salah satunya diantaranya. Menghasilkan budaya relatif, ini bahaya. Budaya relatif itu bagaimana? Yang benar tidak mutlak benar, yang salah tidak mutlak salah. Kebenaran diukur oleh duit, bukan oleh nilai. Ini bahaya. Contoh, tahu pornografi? Ibu tahu pornografi? Bapak tahu pornografi? Video porno tahu? Mata kita lebih senang lihat Quran apa lihat pornografi? Masya Allah, alhamdulillah, soleh. Alhamdulillah. Pornografi bahaya tidak? Merusak tidak? Agama mana di dunia ini yang menghalalkan melegalkan pornografi?
Tidak ada satupun agama yang membolehkan pornografi. Semua agama mencaci yang namanya pornografi. Tapi kenapa semakin dicaci, semakin berdiri? Semakin ditentang, semakin membentang. Kenapa? Duit. Alasannya adalah duit. Ini bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Karena itu kita harus menanamkan akhlak kepada anak dalam segala lini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad, termasuk akhlak dalam bermedsos. Hati-hati. Bermedsos juga ada akhlaknya. Apa? 3. 1. Adaptif. 2. Reaktif. 3. Konfrontatif. Adaptif artinya apa? Menerima. Kita harus menerima medsos. Kenapa? Tidak bisa kita mengharamkan medsos haram, WhatsApp haram, YouTube haram. Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kebutuhan. Karena maka kita menerima, adaptif. Yang kedua, kita pun harus reaktif. Reaktif artinya apa? Kita harus sanggup memilah dan memilih mana berita hoax, mana berita hak, mana yang manfaat, mana yang itu yang kita tanamkan sama anak-anak kita, sama keturunan kita. Jangan sampai gara-gara medsos anak kita hancur. Hancur akhlaknya, hancur ibadahnya, hancur keimanannya. Maka reaktif. Anak kita harus sanggup membedakan mana yang baik, mana yang caranya. Tanamkan keimanan yang kuat. Biar anak kita imannya kuat, ilmu padat, akhlaknya mengkilat. Alhamdulillah. Tuh. Kemudian yang ketiga, konfrontatif. Artinya kita harus mendidik anak-anak kita supaya medsos itu jadi bermanfaat. Makanya kita gunakan medsos untuk kebaikan, untuk media silaturahim, untuk media komunikasi, juga untuk media ngaji, media dakwah. Alhamdulillah. Siap berdakwah dengan medsos? Siap. Kita gunakan itu sebagai media dakwah. Kadang-kadang Masya Allah, lagu nggak jelas tapi viral. Sementara dakwah cuma 3 yang nonton. Yang dakwahnya istrinya sama anaknya. Aduh, Masya Allah. Kalau ragu, badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengong, yang lain langsung tuh hafal. Mas, kita jadikan medsos sebagai media dakwah. Itu 3 hal yang harus kita tanamkan sama anak-anak kita di era digital ini. 1, adaptif. Artinya kita menerima medsos. Kita tidak bisa mengharamkan medsos karena medsos adalah kebutuhan. Yang kedua, kita harus reaktif. Artinya kita harus bisa memilah, dan disinilah perlunya literasi digital. Artinya hal yang baik kita terima, yang jeleknya kita buang. Dan yang ketiga adalah konfront. Kita gunakan media sosial sebagai media untuk kebaikan. Terima kasih. Terima kasih, Yai. Pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak penghafal Quran? Sudah apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, itu permasalahannya. Kita banyak pengennya, ya, malas ngapa-ngapainnya. Padahal ada 3 cara yang Rasul ajarkan kepada kita dalam rangka mendidik anak-anak kita. 3 pola. Tadi beliau mengajarkan bagaimana 3 cara ketika bersosial media. Saya mengajarkan bagaimana 3 cara mendidik anak-anak kita. Yang pertama, metode ketauladanan, uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik bagi kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh terbaik bagi anak itu siapa? Orang tuanya. Karena orang tua ini adalah role model bagi anak-anaknya. Orang tua ini idola bagi anak-anaknya. Saya punya sekolah, Ibu, di Depok sana. Kadang-kadang saya tanya, idola kalian siapa? Mama. Idola kalian siapa? Papa. Ayah, bunda itu menjadi sosok idola bagi anak-anaknya.
Karena itu apapun yang bapak ibu lakukan itu akan ditiru sama anak-anaknya. Ya. Contohkan yang baik. Ayo nak, sholat berjamaah di masjid. Bapaknya lagi nonton bola. Nggak bisa. Ayo nak, ngaji. Mamanya lagi tiktokan. Nggak bisa juga. Kalau kita ingin anak kita melakukan kebaikan, maka contohkan. Contohkan langsung dari orang tuanya. Ya. Jadi kalau mau anak kita berjamaah, sudah jangan banyak ngomong sekarang. Ayo nak, kita berjamaah. Siapkan motor kita, tarik tangannya. Yuk, papa bonceng kita ke masjid berjamaah. Begitu. Ibunya demikian. Ayo nak, kita menghafal bareng sama mama. Kita lomba kompetisi menghafal surah An-Naba. Hafal An-Nabu? Hafal An-Naba? Alhamdulillah. Ajak lomba anaknya menghafal Quran. Kalau saya di rumah begitu bu, kita lomba menghafal Quran. Yang menang nanti dapat hadiah. Ya, dan selalu biasa anak kita yang menang. Gak apa-apa. Mereka senang itu bu, berlomba sama orang tuanya. Ini ikhtiar kita untuk membentuk anak yang soleh. Nggak bisa diam, nggak cukup juga dengan doa. Harus ada ikhtiar. Ya, itu yang pertama, metode ketauladanan. Contoh, tidak harus berbusa-busa ceramah. Jangan sering-sering ceramah depan anak kita. Ya, apalagi kita tidak bisa mengerjakan yang ngomong doang. Apa-apa omdo. Ya. Allah juga murka sama yang omdo kan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun manusia. Kenapa kalian ngomong apa yang nggak kalian kerjakan? Anak kita pun demikian. Apa-apa ngomong doang. Mama ngomong doang. Maka sebaik-baik contoh adalah langsung praktek. Yang kedua, tadi yang pertama ketauladanan, yang kedua pembiasaan. Pembiasaan. Anak kita ini harus dibiasakan. Walaupun kadang-kadang dipaksa dulu. Ayo nak sholat. Ayo nak ngaji. Terus seperti itu. Ayo nak berbuat baik. Berkata-kata yang baik. Kalau masuk kamar mandi, kaki kanan baca doa, keluar kaki kanan. Kok nggak diingetin sih saya? Kalau aja Ustadz juga bisa salah kadang-kadang. Masuk kaki kiri, baca doa, keluar kaki kanan, baca doa lagi nak. Sebelum makan jangan lupa baca Bismillah. Ibu pernah nggak? Mohon maaf, di agama lain setiap keluarga akan makan bersama. Mereka bapaknya pimpin doa bareng-bareng. Kita demikian? Tidak. Doa masing-masing, malah kadang-kadang kalau lupa doa main habak aja. Nah, coba sekali-kali budayakan. Ayo nak, ibu, papa semuanya ngumpul, kita doa. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bersyukur kepada Allah, semoga makanan yang kita makan ini dapat membuat kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibudayakan. Tiru nggak apa-apa yang baik-baik itu. Ya, kebiasaan yang baik. Kata pepatah, ala bisa karena biasa. Walaupun awal-awal dipaksa, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Yang ketiga itu baru nih, metode hukuman. Boleh ada hukuman, tapi hukuman yang mendidik. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholah. Suruh anak kalian sholat. Wahum abnau sab'a sinina, ketika usia 7 tahun. Ibu punya anak 7 tahun, bapak 7 tahun, suruh sholat tak? Sholat. Ya. Wadribuhum alaiha, dan boleh pukul mereka ketika usia mereka 10 tahun. Ya, suruh 7 tahun, kalau udah 10 tahun yang nggak mau sholat juga, baru boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jangan main gaplok aja, jangan. Ya, diatur pukulannya. Tapi pukulan itu pun harus dilakukan setelah nyuruh selama 3 tahun. Ya, 7 tahun disuruh sampai 10 tahun. 3 tahun menyuruh sholat, kalau nggak bisa juga baru dipukul dengan cara yang tidak menyakitkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Dan itulah tadi pemirsa dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah menjadi